Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi bi anna Allah yakbiru wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi sababihim wa qaramihim fid din wa dunya wal akhirah. Sabaqallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر منهم فرقة طائفة ليتفكروا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن أصدقاء الحديث بكتاب الله أفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قال معلم رحمه الله في وصية المصطفى شيخ الإمام عبد الوهاب السحراني نفر الله وإياكم بعلومهم وعلمه في دين آمين. قال يا أدي من لم يكن وراء عن المعاصي. Halaman 13 baris ketiga dari bawah. Halaman 13 baris ketiga dari bawah. Al-hadirin al-kiram, para alim wal ulama, para asatidzah wal hujjah, para tokoh masyarakat bini sepuh, tuan-tuan guru sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Segenap pengurus Masjid Al-Mujahidin serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada kata yang pantas yang bisa kita haturkan kecuali untaian rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam karunia kenikmatan. Namun demikian kita berharap mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah berikan ini mampu kiranya kita manfaatkan dengan penuh kesungguhan untuk betul-betul menjadi hamba-hamba yang isti'adu fi ahkamis syar'iyyah. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada penghulu alam, seorang manusia yang agung dan mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini diaku Rasulullah sebagai umatnya yang istiqomah dalam melaksanakan segala perintah dan ajaran beliau. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kesempatan untuk bisa berziarah ke tempat kelahiran beliau di kota Makkah Al-Mukarramah, juga berziarah ke makam beliau di kota Madinatul Munawwarah. Asbab mahabbah, kecintaan kita mudah-mudahan menjadi wasilah kita untuk mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala mu'allib rahimahumullah وقال سيدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يا سيدنا علي كرم الله وجهه يا علي من لم يكن وراء عن المعاصي فبطن الأرض خير له من ظهرها لأنه لا إيمان في قلبه. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya Ali, wahai Ali, man lam yakun, siapa orang yang tidak ada dalam dirinya wara'an, sifat wara',
yaitu mencegah dirinya anil ma'asi, dari perbuatan maksiat. Fabatnul ardi, maka perut bumi, khairul lahu, khairun, lebih baik, lahu, untuk dirinya, min zahriha, dibandingkan punggung bumi. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya orang-orang yang tidak menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, la imana fi qalbihi, tidak ada iman di dalam hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Ali, orang yang tidak bisa atau tidak mampu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, kata Rasulullah, lebih bagus dirinya berada di dalam perut bumi ketimbang berada di atas bumi. Artinya lebih baik mati saja udah daripada hidup, kalau tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Wara itu adalah puncak dari berbagai macam ketaatan ibadah. Karena wara itu adalah menjaga diri, membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya masih ragu-ragu, samar, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang haram. Itu wara. Jadi wara itu adalah puncak dari keimanan. Orang yang memiliki sifat wara adalah orang yang menahan, menjaga diri dari hal-hal yang subhat. Hal subhat itu adalah hal-hal yang belum ketara bagaimana keadaan hukumnya, apakah hukumnya haram atau hukumnya halal. Dia jaga dirinya dari hal-hal subhat, dan dia betul-betul meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mengandung keharaman, perbuatan-perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wara. Di dalam Islam itu ada wara, ada tawaddu, ada syukur, ada sabar, ya. Kalau wara puncak dari berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawaddu itu adalah penyelamatan diri dari kesombongan. Orang tawaddu adalah orang yang selamat dari sifat-sifat sombong, sifat-sifat takabur. Terbebas dia dari sifat-sifat sombong. Kalau sabar itu adalah penyelamat dari berbagai macam perkara yang bisa mendatangkan kepada kerusakan. Sabar terselamat dari berbagai macam kerusakan, berbagai macam kejelekan-kejelekan. Orang sabar pasti selamat. Kalau yang namanya syukur, sarana kita untuk mendapatkan kenikmatan. Syukur itu sarana untuk mendapatkan kenikmatan. Maka wara, tawaddu, sabar, dan syukur memang harus ada dalam jiwa seorang yang beriman. Tanpa ini kita tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, terutama wara. Puncak dari berbagai macam ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah adalah wara. Karena orang yang wara adalah orang yang bisa menjaga muruah dirinya, kehormatan dirinya. Orang yang wara itu juga bisa memaksimalkan kondisi dirinya sebagai orang yang mulia di sisi Allah, karena mampu untuk menggunakan akal dan meredam berbagai macam nafsu yang terdapat di dalam dirinya. Karena kalau orang tidak bisa menahan hawa nafsunya, tidak sama, tidak beda dengan binatang. Binatang itu adalah makhluk yang tidak punya akal. Makanya yang ada pada jiwa binatang itu bagaimana bisa memenuhi kebutuhan syahwat atau kebutuhan nafsunya. Maka manusia kalau seandainya tidak mampu menahan dirinya dari hal-hal yang haram, hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka seakan-akan dia memperhamba dirinya dengan hawa nafsu. Nggak beda dengan binatang. Makanya lebih baik, kata Rasulullah, kalau orang kagak bisa menahan diri dari hawa nafsu, tidak bisa menahan diri dari perbuatan maksiat, lebih baik masuk aja ke dalam bumi, mati saja udah, kagak perlu hidup, ya.
Kalau hidup pasti menyengsarakan dirinya, karena Rasulullah itu tidak ingin umatnya masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka. Rasulullah tidak ingin. Ya, kalau seandainya terus-menerus selalu melakukan perbuatan maksiat, pastinya akan menumpuk-numpuk dosa. Kalau orang telah menumpuk-numpuk dosa, maka tidak akan dekat dengan keridhaan Allah. Bagaimana bisa mendapatkan surga, kebahagiaan hidup kalau seandainya tidak mendapatkan ridha Allah, lantaran dia memperhamba diri dengan hawa nafsu dan tidak pernah mau mengikuti keinginan hakikat dari ajaran atau perintah-perintah Allah, lantaran akalnya tidak digunakan. Lebih baik masuk ke dalam liang lahat alias mati daripada hidup. Ini perumpamaan, bukan berarti kemudian kita daripada gua hidup begini mendingan gua mati aja, bunuh diri. Nggak boleh, ya, bukan begitu. Artinya menyadarkan diri, ya, untuk apa kita hidup di alam dunia. Hakikat hidup kita dalam dunia ini apa sebenarnya? Karena kan manusia diciptakan oleh Allah dalam dunia ini kan ada tujuan. Ada tujuan orang hidup di alam dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-sekali aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kalau seandainya kita tahu tujuan hidup kita untuk ibadah kepada Allah, maka jadikanlah kita sebagai manusia yang isti'adu fi ahkami syar'iyyah. Orang-orang yang betul-betul tunduk kepada hukum Allah. Gunakan akal kita, bahwa kita ini ciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Fi ahsani taqwim, semulia sebagus-bagus ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai makhluk yang terbaik, makhluk yang terbagus, makhluk yang termulia dan diciptakan oleh Allah dibandingkan semua makhluk. Ya, jangankan binatang, malaikat aja masih kalah. Malaikat saja masih kalah dengan manusia, karena manusia mulia di sisi Allah. Makanya kelihatan dalam Al-Qur'an itu malaikat Jibril, malaikat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk dari kemuliaan manusia. Sujudnya ada sebagai penghormatan, tahiyatan. Nah, ini kalau kita sadari bahwa kita adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah, maka gunakan tuh kemuliaan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kita menyadari dan memahami ciptaan Allah, kita ciptakan oleh Allah punya tujuan, di mana tujuan kita adalah untuk ibadah kepada Allah, untuk berserah diri kepada Allah, untuk bertaat diri kepada aturan-aturan Allah, bukan untuk memperhamba diri dengan hawa nafsu. Ya. Makanya kalau Rasulullah menyatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali man lam yakun wara'an anil ma'asi, siapa orang yang tidak mampu untuk menjaga dirinya, wara'a menjaga, ya, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan subhat, adil ma'asi dari perbuatan-perbuatan maksiat, fabatnul ardi, maka perut bumi khairun, lebih bagus lahu bagi dirinya, min dhahriha, ketimbang dia berada di atas bumi. Dhahriha itu di punggung bumi, di atas bumi. Daripada dia hidup, kata Rasulullah, lebih baik mati, ya, agar tidak menumpuk-numpuk dosa. Ini kiasan yang sangat lembut sebenarnya. Kalau kita menyadarinya, maka kita tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup di alam dunia kecuali untuk bertaat kepada aturan Allah. Karena orang yang tidak mentaati aturan Allah sama saja binatang tidak mentaati aturan. Karena binatang tidak punya akal, tidak bisa menilai mana baik, mana buruk, mana halal, mana haram. Ada enggak binatang? Binatang ada makanan, yang penting perutnya kenyang. Mau makanan itu milik orang lain, mau makanan milik dia, kagak ada urusan. Yang penting perutnya kenyang. Itu binatang. Ya, jadi tidak ada halal haram, tidak ada kata maksiat, tidak ada kata rasa malu. Apapun yang dilakukannya yang penting sesuai dengan keinginan syahwat, keinginan nafsunya. Itu binatang. Dan kita bukan, meskipun kita binatang, tapi kita diberi oleh Allah akal. Al hayawanun natiq.
Al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah binatang yang berakal. Oleh karenanya tingkatkan ketakwaan kita, ya. Jaga diri kita. Gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah hidup di alam dunia ini dengan betul-betul memahami akan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang kelak menjadikan kita sebagai hamba yang memiliki keutamaan di sisi Allah. Ingat, Jibril saja itu ngiri kepada umat manusia. Ada dalam sebuah riwayat hadis, ya, kalau nggak salah juga dalam kitab Wasiyatul Mustafa itu, idza madha 'alal mu'minina tamanni Jibril alaihi salatu wasallam ayyakuna min bani Adam di sab'i khisalin. Yang membuat Jibril itu ngiri kepada umat manusia. Umat manusia itu ada 7 tuh, ya, ada 7. Ada kalanya salawatul khamsin ala imami, melaksanakan salat 5 waktu bersama dengan imam. Kemudian wa mujalisatil ulama, duduk bersama-sama dengan ulama. Itu Jibril ngiri itu kepada umat manusia. Wasaqiyul ma, kemudian memberi minum kepada orang yang kehausan. Wa akramul jari, dan sebagainya. Itu ada tuh kalau nggak salah, ya. Artinya amalan-amalan yang bisa membuat manusia itu memiliki kemuliaan di sisi Allah. Gunakan akal kita untuk bisa menjadi hamba yang mampu melaksanakan apa yang sudah menjadi aturan-aturan Allah, agar kita memiliki keutamaan, ya. Jangan sampai kita dianggap sebagai binatang yang dianggap oleh Rasulullah, nggak usah hidup dah kalau begitu, mendingan mati saja, ya. Karena orang yang tidak bisa menjaga dirinya dari maksiat, seakan-akan dianggap oleh Rasulullah la imana fi qalbi, tidak ada iman dalam dirinya. Ya, orang kalau tidak ada iman, ya tidak akan pernah mau tunduk kepada aturan Allah. Iman itu kan at-tasdiqu ma ja'a bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimma ulima minad-dini bid-darurah la mutlaqan. Iman itu adalah keyakinan apa yang telah dibawa dan dirisalahkan oleh Rasulullah Muhammad. Yakin dan percaya itu orang yang beriman, ya. Yakin tentang aturan-aturan Allah. Ma sarahallahu bilisanin nabi minal ahkam. Apa yang keluar dari lisan Nabi itu adalah hukum yang datangnya dari Allah. Makanya orang yang beriman, dia tidak ada sedikit pun keraguan-raguan terhadap apa yang disampaikan Rasulullah Muhammad tentang hal haram halal, ya, tentang perbuatan maksiat atau perbuatan yang mengandung manfaat. Itu semuanya sudah ada aturannya, yang namanya ad-din, agama. Masahallahu bilisanin nabiyyi minal ahkam. Agama itu keluar dari lisan Nabi. Hukum-hukum Allah itu keluar dari lisan Nabi. Namanya Al-Quran. Maka Rasulullah itu ngomong kagak sembarangan, ya. Ngomongnya Rasulullah itu berdasarkan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari Nabi itu adalah nafsu, tidak ada. Makanya orang yang beriman itu apa yang telah disampaikan Nabi, yang dirisalahkan Rasulullah, tidak ada sedikit pun keraguan dalam dirinya. Pasti dia jalankan, pasti dia kerjakan, ya, karena ini aturan Allah yang kelak akan mendatangkan manfaat, mendatangkan kebahagiaan hidup bagi seorang manusia yang menjalankannya, baik dunia maupun akhirat, ya. Itulah orang yang beriman. Makanya kalau orang yang beriman, dia tidak bisa menahan dirinya dari perbuatan maksiat, maka dianggap tidak beriman. Kalau sudah tidak beriman, kata Rasulullah, daripada banyak melakukan dosa akhirnya penuhin neraka, lebih baik mati duluan dah, ya, agar dosanya nggak kebanyakan, di neraka juga nggak lama. Kalau memang ada di dalam hatinya sedikit iman, pasti tetap akan masuk surga. Karena memang surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah meminta jaminan kepada Allah
agar umatnya semuanya masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Karena ini permohonan Rasulullah, minta jaminan kepada Allah tentang umatnya. Maka kalau seandainya kalau sering berbuat dosa, kata Rasulullah, lebih baik cepat-cepat mati dah. Jangan lama-lama di alam dunia, jangan lama-lama berbuat dosa. Karena kalau lama-lama berbuat dosa, makin banyak dosanya, makin menumpuk dosanya, makin lama di neraka. Sementara Rasulullah sayangnya luar biasa kepada umatnya, tidak ingin umatnya menderita, apalagi di surga, apalagi di neraka, ya, apalagi di neraka, yaitu azab yang begitu amat sangat sadis, azab yang sangat menyakitkan, lebih dahsyat. Nah, Rasulullah tidak ingin umatnya merasakan neraka lama-lama, gitu, ya. Wa qala al-Mustafa Sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali aslul wara'i tarkul harami wa ma harramallahu wa ra'sul karami fi tarkil ma'asi. Ya Ali, wahai Ali, aslul wara, sumber dari kewaraan, sifat wara adalah tarkul haram, meninggalkan perbuatan yang haram. Ma haramallah, perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber dari sifat-sifat wara. Wara itu adalah menjaga diri kita, membentengi diri kita dari perkara yang subhat dan meninggalkan sejauh-jauhnya perkara-perkara yang haram. Ini puncak ketakwaan, ya. Puncak ketaatan seorang hamba kepada Allah itu memiliki sifat wara. Maka kalau seandainya kita masih senang dengan hal-hal yang sifatnya subhat, ya, masih senang, itu masih dipertanyakan tuh ketaatan kita, masih taat nggak kita kepada Allah. Kalau kita masih senang berbuat maksiat, kira-kira kita taat nggak tuh kepada Allah? Itu barometer kita tuh, ya. Karena puncak dari segala ketaatan kepada Allah wara. Betul-betul sudah tidak ada lagi dalam diri kita ini untuk tidak meninggalkan perkara-perkara yang haram. Jangankan yang haram, perkara yang subhat aja kagak mau dikerjain. Ya, kalau kita kan masih senang dengan perkara yang remang-remang, betul nggak? Yang remang-remang masih senang tuh kalau kita tuh, ya. Ya jangankan yang remang-remang, yang haram aja terkadang kita sikat, kan gitu ya. Masya Allah. Nah kalau udah sampai puncak keimanan seorang hamba, jangankan haram, yang remang-remang ditinggalin, yang tidak jelas hukumnya dia tinggalin, daripada nanti jatuh kepada keharaman, lebih baik dia tinggalkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan kesempurnaan iman kepada Allah, agar betul-betul memiliki kemuliaan, ya. Dengan kemuliaan itu maka akan dekat dengan keridhaan Allah. Keridhaan Allah akan dekat kepada kebahagiaan hidup dunia maupun akhirat. Ini wara. Jadi sumber dari kewaraan tarkul haram, meninggalkan perkara yang haram. Apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rasul karami, dan pangkal dari kemuliaan, pangkal dari setiap kemuliaan fitarkil ma'asi, yaitu meninggalkan maksiat. Orang yang meninggalkan maksiat pasti punya kemuliaan di sisi Allah. Yakin? Ya. Orang yang melakukan atau meninggalkan maksiat pasti dia mulia. Coba, orang yang melakukan maksiat akan mendapatkan kehinaan. Orang biasanya sering ada orang biasa melakukan perbuatan maksiat, judi misalnya, nyambung ayam, punya mulia nggak dia? Ada kemuliaannya nggak? Tuh orang jangan-jangan nyambung ayam duitnya boleh mencuri itu, kan gitu, betul nggak? Ada aja sudah dilakopkan kejelekan kepada orang yang selalu berbuat maksiat. Tapi beda orang yang setiap kali berbuat kebaikan, selalu memberikan pertolongan kepada orang lain, atau hatinya cenderung untuk selalu berbuat kebajikan. Ketika azan berkumandang dia mempersiapkan diri untuk datang kepada Allah, untuk bersiap-siap melakukan ibadah kepada Allah, salat, ya, maka kemuliaan ada. Kelihatan tuh orang yang betul-betul melaksanakan amal kebajikan di sisi Allah mulia, ya.
Bahkan ini salah satunya Jibril itu saudara ngiri kepada manusia kalau disebut wal salatul khamsil ma'al imam, bukan karena ganjaran orang yang melaksanakan sholat 5 waktu itu, bukan. Kan orang yang melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah ganjarannya 27 derajat, betul gak? Ya. Jibril bukan yang ngiri dengan ganjaran yang diberikan Allah kepada seorang muslim melaksanakan sholat berjamaah dengan 27 derajat, bukan itu sebenarnya. Kalau ganjaran pahala, Jibril paling banyak pahalanya, amal kebajikannya lebih banyak Jibril dibandingkan kita. Bukan masalah ganjarannya, tapi pernyataan Allahnya yang memperlihatkan kepada malaikat tentang keutamaan orang yang melaksanakan ibadah. Ingat nih, sholat berjamaah itu dilaksanakan di awal waktu. Kalaupun misalnya tidak di awal waktu, pasti ada uzur yang melatar belakangi. Betul kan? Sholat berjamaah pasti dilaksanakan di awal waktu, iya kan? Nah, ketika sholat berjamaah sebelum masuk waktu atau telah masuk waktu, maka yang dikumandangkan azan. Azan itu saudara panggilan Allah. Azan itu undangan Allah kepada makhluk. Undang nih, Allah mengundang. Kalau seandainya kita mengundang, kemudian orang itu datang, kira-kira kita senang kagak? Pasti senang, ya kan? Pasti senang. Allah mengundang makhluknya untuk bertemu dengan dirinya. Azan berkumandang. Nah, ketika seorang hamba menyikapi undangan Allah, dia tinggalkan semua kesibukan dunia, dia tinggalkan urusan dunia karena dia ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berjalan menuju tempat di mana melaksanakan salat berjamaah, saat itu Allah menyatakan, "Ya malaikati unzuru ila abdi waja'athu ayyastahida alaika." Dia datang kepadaku dengan penuh semangat. Kenapa? Fa innahu yuhibbu liqa'i rabbi, karena kerinduannya ingin bertemu dengan aku. Allah perlihatkan, malaikat tuh lihat tuh umat gua, gitu. Ya malaikat tuh lihat tuh hambaku. Gak bedanya sama kita. Di antara misalnya kita punya teman-teman, ya, kemudian kita lihat, ente kayak dia dong tuh, ya kan? Seakan-akan kebanggakan tuh seseorang yang punya kelebihan di antara yang lain. Nah, Allah membanggakan kepada hambanya. Ini yang membuat Jibril itu menjadi iri kepada manusia. Ketika seorang hamba manusia melakukan amal kebajikan, disitulah Allah perlihatkan kepada manusia, malaikat, lihat tuh hambaku, tuh dia rindu kepadaku, dia datang dengan bersungguh-sungguh ingin melaksanakan ibadah padaku karena kerinduannya ingin bertemu dengan diriku. Ingat, bertemu dengan Allah itu adalah kenikmatan yang luar biasa, ya. Nanti penghuni surga, ya, akan menunggu satu kenikmatan yang luar biasa. Apa kenikmatannya? Mereka akan melihat Allah. Mereka akan bertemu dengan Allah dan Allah akan memperlihatkan wujud tentang dirinya ke hadapan orang-orang ahli surga. Dan inilah kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan apapun. Nah, sekarang kita mencoba dulu nih, ya, coba dulu untuk bisa bertemu dengan Allah. Lewat apa? Lewat sholat. Makanya kalau orang sholat karena kerindunya kepada Allah, maka pastilah sholatnya gak buru-buru. Kira-kira kalau orang rindu pengen lama apa pengen cepet? Kalau orang rindu pengen lama pengen cepet tuh? Pasti pengen berlama-lama, iya kan? Sholatnya nggak buru-buru karena kita rindu ingin bertemu dengan Allah. Coba nih kita berusaha dulu nih, kita belajar dulu untuk menikmati bertemu dengan Allah di dalam sholat. Dengan apa? Dengan jangan kita terburu-buru ketika sholat. Sholat dengan tumakninah, ya. Ketika sholat, selesai kita sholat, jangan langsung kita meninggalkan tempat, duduklah sebentar, berzikirlah sebentar kepada Allah. Ikutilah wirid-wirid Rasulullah. Rasulullah itu ketika selesai sholat tidak langsung meninggalkan tempat. Beliau beristighfar dulu, kemudian beliau membaca kalimat-kalimat tauhid, memohon kepada Allah dari kerusakan-kerusakan hidup di dunia maupun di akhirat, kemudian minta keselamatan oleh Allah. Barulah kemudian beliau merubah posisi duduknya. Ini adalah adab, ya,
adab karena kita rindu bertemu dengan Allah. Belajar dulu kita ini di alam dunia untuk bisa bertemu dengan Allah, menyapai kerinduan Allah. Karena nanti insya Allah kalau kita masuk dalam surga, tidak ada lagi kenikmatan yang bisa kita nikmati di alam surga kecuali bertemu dengan Allah. Gitu saudara. Ya. Makanya pangkal dari kemuliaan warasul karami fitarkil ma'asi. Pangkal dari kemuliaan itu adalah dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Mari kita ajam dalam diri kita, ya. Ajam dari diri kita agar setelah kita keluar dari sini kita berusaha untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan kita mencoba untuk menjadi orang-orang yang wara, ya, yang mampu membentengi diri, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang subhat dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Insya Allah. Kira-kira mau enggak? Mau enggak punya kemuliaan di sisi Allah? Mau enggak mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat dengan keridhaan Allah? Ya, kalau orang yang punya akal pasti mau, ya. Orang yang memang mengharapkan untuk hidup bahagia, insya Allah dia akan berusaha untuk menjadi orang yang wara dan orang yang mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kita terusin. Wa qala sayyidil Mustafa sayyidi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, anna ar-rajula la yablughu fil khuluqil hasani darajatas saimul qaimin mughazi fi sabilillah. Ya Ali, wahai Ali, innar rajul, sesungguhnya seseorang, la yablughu, telah sampai darajatus saimin, mendapatkan derajat orang yang berpuasa, al-qaimin, orang yang mampu menegakkan salat di waktu malam, al-qaimin bi salatil laila, wa ghazi, dan mampu berperang fi sabilillah di jalan Allah, bi khuluqil hasani, dengan sebab kebaikan atau kebagusan akhlaknya. Ini mampu mukhalafahnya didapatkan darajatul shaimin, baru kemudian ada sebab yang membelakanginya, ya. Inna itu sebagai harfu syartin. Inna rajulun, sesungguhnya seseorang itu bisa mendapatkan, bisa sampai dirinya kepada derajat orang yang shaimin. Orang shaimin itu adalah orang yang bisa menahan diri, ya. Shaimin itu orang yang mampu menahan diri dari perkara-perkara. Karena yang namanya puasa itu, derajat takwanya puasa itu adalah bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus saja, bukan. Tapi yang namanya shaimin itu orang-orang yang mendapatkan derajat shaimin, orang yang mampu menahan dirinya dari perkara-perkara yang bukan hanya membatalkan puasa, tapi juga mampu menjaga lisan dan juga perutnya dari hal-hal yang subhat, ya. As-shaimin. Aqaimin, orang yang mampu menegakkan salat. Ya, orang kalau seandainya sudah memiliki kemuliaan, dia mampu menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, insya Allah amal-amal yang namanya salat itu akan mudah dia kerjakan. Tapi kalau seandainya kita sering berbuat maksiat, banyak berbuat maksiat, malas ngejalin ibadah, ya. Makanya kalau seandainya di waktu malam kok kayaknya malas banget ibadah, udah bangun, ngelihat bantal, mau tidur lagi, nih lihat nih, oh tadi pagi mungkin atau siang tadi saya berbuat dosa, istighfar banyak-banyak kepada Allah. Karena biasanya begitu. Orang yang sering berbuat dosa, orang yang banyak berbuat dosa, orang yang menumpuk-numpuk dosa, sulit, berat untuk ibadah kepada Allah. Ya, makanya kan disunnahkan kalau seandainya kita mau tidur itu banyak kita melakukan istighfar dulu dah kalau sebelum kita tidur, agar apa yang pernah kita kerjakan, dosa-dosa yang kita kerjakan ketika siang hari itu dihapus oleh Allah. Nah, kalaupun misalnya ketika tidur bablas tahu-tahu kita dikafani, berarti langsung wafat.
Nah, kita sudah tidak punya dosa lantaran sudah istighfar. Itu didawamkan itu setiap kali kita mau tidur usahakan istighfar dulu, istighfar dulu ya. Merenung dulu, minta ampun pada Allah, taubat dulu kepada Allah. Kemudian banyaklah kita berzikir kepada Allah. Karena kesunahan di dalam merasa ketika tidur itu banyak sekali. Imam Al-Ghazali itu menjelaskan dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang sunnah-sunnah menjelang kita tidur. Itu kalau seandainya kita sebutkan, kayaknya tidurnya kapan tuh ulama ya. Kalau kita kan kalau tidur pengen tidur udah tidur aja gitu. Iya enggak? Kalau ulama beda itu, kalau mengikuti atau menjalani apa yang sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, kayaknya berat banget. Tapi kalau kita jalanin insya Allah, minimal ketika kita mau tidur kita istighfar kepada Allah, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara, bil khuluqil hasan, dengan sebab karena kebagusan akhlak ya. Kebagusan akhlak itu bisa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan subhat, tidak melakukan menzalimi orang lain ya. Salah satunya misalnya saktiul ma, kita mampu memberikan bantuan kepada orang di dalam hati kita atau di dalam hati orang yang khuluqul hasan. Itu terkadang orang khuluqul hasan itu dalam hatinya itu ada sifat-sifat sakhiyun. Sakhiyun itu ada sifat dermawan, mau membantu, mau berbagi ya, mau berbagi kepada orang lain. Ini harus ada. Kalau orang mampu seperti itu, maka dia punya derajat di sisi Allah, derajat seperti orang shaim, orang yang berpuasa, derajat seperti orang yang bangun di waktu malam, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Karena sakhiyun itu qaribu minallah wa qaribu minal jannah wal ba'idu minan nar. Sakhiyun mendekatkan dirinya kepada Allah dan dekat dengan kebaikan-kebaikan dan jauh dari berbagai macam keburukan. Itu sakhiyun. Sakhiyun sifat dermawan, sifat kepedulian, sifat mau membantu sesama. Dan ini harus ada dalam diri kita, ya. Apalagi menjelang tahun 2023. Kalau kita sering mendengar tahun 2023 itu nanti ada tahun paceklik dunia. Ya. Tahun paceklik dunia. Itu diprediksi oleh pakar-pakar ekonomi dunia. Nanti tahun 2023 itu adalah tahun yang menakutkan. Karena di situ akan terjadi kelaparan yang luar biasa. Paceklik luar biasa, bukan cuma satu negara, seluruh negara di dunia akan mengalami paceklik, akan mengalami kelaparan, ya. Dan banyak sekali orang-orang yang di PHK karena perusahaan-perusahaan banyak yang bangkrut, begitu katanya. Itu prediksi dari ahli ekonomi dunia. Tapi kita harusnya nggak khawatir. Kenapa kita nggak khawatir? Itu prediksi manusia yang punya sifat individu, ya, sifat mau menang sendiri, sifat yang tidak mau berbagi. Tapi kalau seandainya orang yang mau berbagi dalam dirinya, mau peduli kepada orang lain, dia mau membantu kesulitan orang lain, tidak akan mendapatkan kesulitan dalam hidupnya, tidak akan mengalami yang namanya paceklik, tidak akan mengalami yang namanya kelaparan kalau orang sering membantu orang lain. Karena ini sudah takdirnya Allah, sudah janjinya Allah. Orang yang bersedekah itu kan dapat berkah, betul gak? Orang yang bersedekah, orang yang mau berbagi kepada orang lain dapat berkah, diberkahkan kepada Allah rizkinya, ditambah rizkinya. Ya, bagaimana bisa bangkrut, bagaimana bisa miskin orang yang mau berbagi kepada orang lain? Ya, dia berbagi satu, ganjarannya lebih dari satu, betul nggak? Allah nyatakan dalam Al-Quran tuh, mathalul ladzina yunfikuna bi amwalihim fi sabilillah kamathali habbatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berbagi 1 dirham diumpamakan dengan 1 biji, itu ganjarannya kan 700 buah. Ya, 700 ganjaran, 1 ganjaran, 1 sedekah diganjar dengan 700 ganjaran. Kira-kira miskin gak tuh orang kayak begitu? Ya miskin. Kenapa kita takut dengan prediksi para pakar ekonomi? Gak usah takut.
Asalkan dalam diri kita ini ada sifat-sifat sakhiyun, sifat-sifat mau berbagi kepada orang lain, sifat mau peduli kepada orang lain, sifat dermawan. Tidak kita membiarkan ada orang kelaparan, ya kita bagi itu. Karena dengan kita berbagi, bertambah rizki kita di hadapan Allah. Dari Allah akan bertambah. Tidak akan mungkin adanya paceklik. Makanya orang yang beriman gak akan khawatir. Bagaimanapun hebatnya prediksi para pakar-pakar ekonomi, tidak akan takut tuh orang yang beriman, ya? Karena tidak akan bangkrut. Tapi kalau orang yang punya sifat individualisme, egois, maka dipersiapkan dipersiapkan tuh semua kebutuhan hidupnya untuk 1 tahun itu udah disiapin tuh di dalam gudang untuk dirinya. Ini apa? Karena rasa takutnya. Karena apa? Karena dia punya dalam dirinya individualisme, ya, egois. Yang penting gua selamat, orang lain mah terserah. Ya, orang seperti ini terdekat dengan kehancuran, betul gak? Dekat dengan kemelaratan, karena jauh dari rahman, jauh dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sikapi tahun 2000 itu 2023 nggak usah khawatir tentang prediksi orang-orang kafir, ya. Terutama orang-orang yang memang punya sifat individualis. Banyak tuh di posting-postingan. Ini mau menjelang tahun 2023, ayo kita persiapkan kebutuhan pangan. Betul gak? Iya kan? Kebutuhan pangan untuk 1 tahun ke depan. Ngapain? Rasulullah itu, beliau tidak pernah menyembunyikan hartanya, menyembunyikan makanan sampai besok. Rasulullah tidak. Bahkan ada sebuah riwayat itu, Rasulullah setelah melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib selesai, kemudian berdoa sebentar, langsung Rasulullah buru-buru ke rumah. Ya, tidak seperti biasanya. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar setelah Rasulullah sampai bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau terburu-buru pulang? Ada makanan yang masih tersisa di dalam rumahku, akan aku berikan, telah aku berikan kepada tetanggaku, kata Rasulullah. Itu apa? Itu sifat ketawakalan orang kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan miskin orang yang mau berbagi kepada orang lain, karena di dalam pemberian itu, di dalam bantuan itu akan diberikan ganjaran dengan lipatan ganjaran yang fantastis. Ya. Makanya jangan sampai ada dalam diri kita itu sifat bakhil. Jangan. Menjelang tahun 2023 ini orang yang bakhil hilangin, kabur, jauhin tuh sifat bakhil. Udah jangan ada kata bakhil, ya. Jauhin semua kebahilan. Yang ada sifat sakhiyun untuk bisa membantu agar kita selamat dunia dan akhirat. Indonesia juga dijadikan tolak ukur, ya, untuk pangan dunia. Kalau Indonesia umat Islamnya banyak sekarang saja udah banyak berbagi keberkahan, ya, berkah Jumat, ada kan Jumat berkah dan sebagainya. Bahkan sekarang ini setiap hari, setiap pagi banyak orang memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Lagi jalan ada yang memberikan makanan gratis. Nih, alhamdulillah. Insya Allah kita tidak akan kelaparan, betul? Tidak akan kita kekurangan pangan. Tahun 2023 tetap dalam stabil dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ada yang mau ditanya enggak? Fadhil. Iya. Kadang-kadang minum juga lupa juga. Apakah ada tinggalkan iman yang paling rendah untuk kami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang 4 tadi bukan tingkatan iman, ya. Itu istilah-istilah di dalam Islam. Ada wara, ada tawadu, ada syukur, ada sabar, ya. Wara, tawadu, syukur, sabar.
Wara itu adalah puncak dari ketaatan. Wara puncak dari ketaatan. Karena orang wara itu adalah orang yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan subhat dan meninggalkan sejauh-jauhnya perbuatan yang haram. Itu wara. Ya, tawaddu adalah pembebasan diri kita dari perbuatan sombong, dari sifat-sifat sombong. Itu orang tawaddu. Lepas dia, bebas dia dari kesombongan, ya, kebebasan dia dari sombong. Karena kalau sombong itu ada amal yang sangat dibenci oleh Allah. Kesombongan itu bisa merusak semua amal, kesombongan. Ya, sebagus apapun amal, sehebat apapun amal, kalau ada sombongnya tidak ada fadilah, tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Itu sudah banyak sekali diceritakan di dalam kitab-kitab klasik. Para nabi punya kesombongan dalam amalnya, tidak diterima amalnya oleh Allah. Nabi Daud punya amal itu hebatnya, setahun ibadah, begitu selesai ibadah punya kesombongan. Aku sudah ibadah sekian tahun, 1 tahun penuh. Di mana letak derajatku di sisi Allah? Kemudian tidak dianggap oleh Allah. Nabi Ibrahim hudiyahnya luar biasa, ya, berkorbannya luar biasa. Kalau berkorban sekali korban 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, 100 ekor onta. Ketika selesai ibadah kurban, timbul dari dunia, ini masih kecil, kalau aku punya anak akan disuruh potong, aku potong. Timbul kesombongan, tidak ada manfaat di sisi Allah. Banyak tuh, ya. Kalau orang sombong, amal tuh kagak ada. Makanya orang yang tawadhu adalah orang yang selamat dari kesombongan, kebebasan dari sombong, ya. Sementara sabar itu penyelamat dari hal-hal yang akan mendatangkan mafsadat. Itu sabar. Kalau kita sabar, kita akan selamat tuh dari berbagai kerusakan-kerusakan, ya, dari berbagai ketidaknyamanan. Orang yang sabar insya Allah selamat. Orang yang sabar selamat insya Allah. Dan orang yang bersyukur adalah sarana untuk mendapatkan kebahagiaan. Syukur sarana dari kebahagiaan. Jadi ini istilah, bukan tingkatan iman, ya. Kalau tingkatan iman itu ya ada banyak sekali tingkatan iman. Nah, kita memang kalau iman kita ini masih iman taktik, ya. Artinya tingkatan iman yang masih istilahnya iman yang ikut-ikutan. Betul nggak? Masih taklik iman kita, karena belum full untuk betul-betul menyadari akan kondisi kita sebagai seorang hamba yang tunduk kepada aturan Allah. Terkadang kita masih ngikutin orang, makanya iman kita memang taklik, masih ikut-ikutan, ya. Seperti tadi kalau dibilang ikut-ikutan itu, kalau dia berbuat seperti itu dia kan beda sama gua, kan gitu ya. Kalau Nabi seperti ini kan Nabi, ya saya kan manusia biasa, padahal Nabi juga manusia biasa. Kalau yang sesuatu yang ringan dilakukan oleh Nabi, ini amalan yang bagus nih, ini amalan Nabi nih, saya kerjakan. Padahal itu amalan yang ringan. Terkadang yang ringan saja nggak kita kerjain, ya, nggak kita kerjain. Seperti tadi minum, ya, padahal minum itu kalau kita kerjakan sesuai dengan syariat, minum itu jadi amal, jadi kebaikan. Minum menjadi amal kebajikan, mendapatkan pahala. Tapi ketika kita minum tidak mengikuti syariat, maka yang timbul hanya sekedar minum saja, tidak ada manfaat dan tidak ada pahalanya. Nabi mensyaratkan minum itu misalnya dengan duduk, ya. Minum kita dengan duduk, kemudian ketika minum kita membaca bismillah. Tegukannya juga tidak sembarangan buat gluk habis satu botol, kagak. Satu kali kita minum dengan baca bismillah, kemudian setelahnya itu kita baca alhamdulillah, kemudian kita minum lagi satu teguk dengan bismillah, selesai itu kita baca bismillah, kan begitu. Lamaan Ustaz kalau begitu, iya kan, malah jadi ausnya nggak hilang. Nah, kalau Rasulullah kan gitu. Kalau kita ngikutin Rasulullah, satu teguk bismillah, satu teguk, kemudian mengucapkan alhamdulillah, bismillah lagi, satu teguk, alhamdulillah. Karena orang yang meminum dengan cara seperti itu, selama air yang masuk ke dalam dirinya, maka Allah akan menjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Itu kan jadi pahala, betul nggak?
juga minum sambil duduk. Secara kasat mata kalau kita berpikiran secara manusia, ya kan minum sambil duduk ataupun berdiri sama aja. Tapi setelahnya diteliti dengan ilmu pengetahuan, rupanya beda orang minum sambil duduk dengan minum sambil berdiri, pasti beda. Ya, kalau kita minum sambil duduk dalam ilmu pengetahuan kesehatan itu air yang mengalir masuk ke dalam tubuh kita itu dia akan meresap ke dinding saluran air masuk, ya. Tapi beda dengan orang yang sambil berdiri, di mana tidak ada lagi penyekat, akhirnya langsung masuk ke dalam urin hingga jadi urin, tidak masuk ke dalam dinding tubuh. Dan juga orang yang minum sambil berdiri itu akan berakibat kepada ginjal, bisa parah itu ya. Makanya banyak orang sekarang ini gagal ginjal. Yang pertama karena cara minumnya yang salah. Kemudian makan sambil minum itu bisa mengakibatkan kerusakan ginjal rupanya. Ya. Orang yang minum sambil makan sambil minum kan gitu. Kalau makan kagak minum kayaknya ceret. Kalau dalam Islam itu sebenarnya kalau mau makan minum dulu gitu loh. Minum dulu harus makan. Setelahnya itu makan. Setelah makan berhenti dulu, jangan langsung minum, tunggu dulu 10 menit gitu atau 15 menit baru minum. Karena ketika makan sambil minum, itu pengolahan di dalam tubuh itu akan memberatkan ginjal. Akhirnya banyak sekali gagal ginjal itu seperti itu sebenarnya. Coba kita hidup sesuai dengan syariat, insya Allah kita selamat, ya. Karena syariatnya Allah itu syariat yang bisa memberikan kebahagiaan kepada makhluk. Allah memberikan syariat kepada makhluk itu aturan hidup. Kalau dijalankan oleh manusia, pasti manusia selamat. Cuman kitanya terkadang kagak mau. Betul nggak? Terkadang kitanya meninggalkan tuh kayak begitu tuh. Makanya rugi sebenarnya. Beruntung tuh umatnya Rasulullah, umat Islam paling beruntung karena syariatnya luar biasa, ya, syariatnya luar biasa. Makin lama ini syariat makin bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Dari sini orang yang berpikir maka dia akan menyadari bahwa syariat Islam betul-betul syariat dari Allah, syariat dari Sang Pencipta. Ya, kalau kita betul-betul orang yang beriman, makin lama syariat ini makin bisa dibuktikan. Inilah salah satu bukti mukjizatnya Rasulullah, bukti kebenaran agama yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, kalau seandainya syariat makin lama makin tidak bisa dibuktikan, maka ini bisa menjadi tanda tanya. Tapi kalau makin lama syariat itu masih makin bisa dibuktikan dan dibuktikan kebenarannya, maka seharusnya tidak ada lagi sakwa sangka kita, tidak ada lagi keraguan kita. Betul nggak? Ya kan kita bisa melihat tuh, kita bisa saksikan orang semua ilmuwan mencoba untuk membongkar syariat, dari makan, dari minum, ya, dari zikiran sampai melihat fenomena alam yang terjadi. Itu semuanya bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Makanya harusnya kita tidak ada sedikit pun keraguan kita kepada syariatnya Rasulullah. Pantas kalau saya Nawawi menyebut orang yang beriman itu adalah orang yang atas diku maja'a bihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad-dini bidururah la mutlaqan. Orang yang beriman itu orang yang tidak ada keraguan-raguan dalam dirinya terhadap apa-apa yang sudah disampaikan Rasulullah. Syariat yang disampaikan Rasulullah gak ada ragu bagi dirinya, ya, mutlak, tidak ada keraguan. Itu orang yang beriman, ya. Di tingkatan iman beda-beda emang. Tingkatan iman kalau dijabarkan banyak tuh iman. Ya, insya Allah nanti akan datang, ya. Karena waktunya udah setengah 7, ya.
Baik, ada lagi matanya? Cukup. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fatub 'alaina tauban taghsil kull hawba واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وقل ذي محبة أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه إلى تطاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعافيكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.